Oke, lanjut ya. Yang terakhir seperti biasa kita update ya untuk PP Universe ya teman-teman ya. Jadi ya koin kita masukin lah karena saham-saham retail lah ya. Koin brand sampai CDIA. Oke, yang pertama kita bahas koin dulu ya. Oke, internet udah mulai burik ya, seperti biasa. Jadi kita langsung percepat. Nah, koin hati-hati koreksi ya. Kenapa? Ya karena simpel lagi nih. Yang kita lihat tuh dari kita hapus dulu ya, kita hapus semuanya. And then di sini teman-teman bisa lihat, oh ada area resisten nih yang pertama di 3.700. Kalau ditarik garis di sini juga 3.700 kan. Oh ternyata reject ya Mas ya. Di sininya reject ternyata ya. Oh iya nih reject nih. Jadi sebenarnya kalau dia reject dan nggak mampu klaim lagi gitu untuk naik ke atas, maka teman-teman akan lihat potensi dia untuk kembali turun ke bawah. Dan di sini sebenarnya momentum udah dikasih tahu dari stochastic slow nih. Oh, stochastic slow udah crossing down nih dan juga udah kelihatan nih kayaknya mau simpelnya bercerai lah mereka berdua gitu kan. Gapnya mulai kelihatan gitu kan, mulai berpisah gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti berpisahnya gede, ya teman-teman akan lihat potensi dia turunnya lebih tinggi. Jadi bukannya nggak mungkin untuk naik ya, bukannya nggak mungkin untuk naik, tapi dari kondisi yang seperti ini kita melihat bahwa ada potensi lanjutan pelemahan daripada kenaikan si koin. Tapi bang bisa naik gak? Ya bisa gitu ya. Probabilitasnya atau peluangnya ya lebih tinggi, lebih besar untuk dia turun dibandingkan naik. Jadi bukan berpotensi 100% langsung plek ketiplek turun, enggak. Tapi ya di sini lebih besar aja. Kenapa ya? Karena dia nggak mampu untuk tembus 3.700 ya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sekarang, ya teman-teman mungkin akan lihat kalau karena di sini candle-nya pada solid-solid gitu ya, nurunannya tebel-tebel, ya besar potensi dia untuk turun ke 3.160 gitu. Jadi kalau misalnya nanti bahkan teman-teman ngelihat dia bisa tembusnya agak gede, nah ini harus diantisipasi gitu ya, 3.160. Antisipasi lah next penurunan harga. Tapi kalau si koinnya naik ya ini bagus banget kalau apalagi dia bisa klaim lagi 3.510. Tandanya apa? Tandanya memang yang namanya koin kenaikannya korektif tapi tetap terus berjuang untuk kembali klaim di area 3.700-nya. Gitu ya. Nah, ini tinggal kita lihat dari apa? Dari asingnya nih. Kalau asingnya pada ngumpul, ya ibaratnya gitu ya, ya tandanya ada potensi untuk kembali naik. Tapi ternyata ya teman-teman lihat, akumulasi dari tanggal 19 ternyata nggak ada apa-apanya dengan outflow yang asing lakukan pada tanggal 21 dan 20 November gitu ya. Jadi ya besarlah kemungkinan teman-teman melihat adanya potensi lanjutan penurunan dari koin. Bukan buat nakut-nakutin, wah akan koreksi. Enggak, tapi antisipasi. Kalau seandainya teman-teman ngelihat yang namanya si koin itu turun, ya ke 3.610, apakah teman-teman udah siap? Jadi keputusan apa yang teman-teman ambil ketika harganya nanti besok akan koreksi? Kalau misalnya harganya naik, ya kan semuanya, wah asik nih naik. Tapi kalau turun, apakah udah siap belum nih? Kalau udah siap, apa yang dilakukan? Entah nambah barang, entah cut loss. Itu balik lagi pada teman-teman gitu ya. Jadi Mas Emon coba kasih gambaran nih, seandainya naik apa yang terjadi dan seandainya turun apa yang harus teman-teman antisipasi gitu ya. Oke, itu untuk koin tuh kayak gitu aja gitu ya. Hmm, Bentar. Oke, itu untuk koin ya. Terus berikutnya si brand ya. Nah, untuk yang namanya brand ini sebenarnya menjelang MSCI sih menurutku ya, Mas Emon masih percaya sebenarnya di bawah ke 10.000 tuh bisa. Kenapa ya? Mengingat sebenarnya kalau dari biasa ya kalau ngomongin rebalancing ya, biasa tanggal menjelang ya, bener-bener 2 hari menjelang tuh biasa harganya ditarik lagi di bawah naik gitu kan. Karena waktu efektifnya di tanggal 25 masih ada nih 1 hari lagi dan itu penentu lah ibaratnya. Si brand di bawah naik apa enggak kan. Nah, jadi dan sebenarnya ini bagus banget ya. Ini 9.650 nih area Fibonacci 0,618 benar-benar direspon di sini kan 9.600-nya. Ya potensi untuk naik lagi ke 10.000 sebenarnya masih ada.
Meskipun tetap teman-teman harus pahami bahwa antisipasi juga kalau seandainya analisanya tidak direspon dan turun di bawah 9.650, ya teman-teman harus antisipasi gitu ya. Gitu ya. Kalau misalnya besok, wah ternyata bener-bener direspon dengan baik 2 hari berturut-turut dari Senin sampai Selasa, ya teman-teman melihat ya potensi terakhir si brand itu ke 11.000 pun masih ada, tergantung dari closing di hari Senin. Jadi ya congratulations yang udah dapat di harga bawah, tinggal di hold lagi nih sampai mendekati tanggal efektifnya si MSCI gitu ya. Nah, kenapa Mas Emon bilang gitu ya? Karena ini deket banget nih. Ya sehari aja harganya bener-bener dibawa naik ya, ini langsung golden cross gitu ya untuk si brand ya. Kalau brand gitu yang ngambil momentum nih di sini nih, kan agak sedikit maksa gitu ya. Lihat jaraknya di sini tiba-tiba golden cross. Ya udah harganya naik. Itu ya untuk si brand ya teman-teman ya. Nah tinggal kita lihat nih untuk asingnya ya, si brand eh nah nih brand. Yang menarik dari brand itu ya teman-teman ngelihat dari tanggal 27 konsisten masuk terus kan, dan akumulasi asingnya relatif tinggi. Ya menurutku buangan 17M dan 32M dibandingkan dengan seminggu kemarin ya ini nggak ada apa-apanya lah gitu, ibaratnya ya kecil gitu kan. Jadi ya sebenarnya masih sangat oke nih untuk teman-teman khususnya yang hold si brand. Ya kalau mau coba-coba masuk juga sebenarnya bisa gitu untuk ngambil day trade-nya sampai mendekati hari Selasa gitu. Jadi ini oke banget kalau teman-teman masuk ke Bali ya untuk as a day trade gitu ya. Tapi yang buat yang ngambil baru-baru ya jangan denial juga. Seandainya tiba-tiba analisa kita salah semua gitu ya, responnya ke bawah, saya SL di mana ya supaya nggak nyangkut gitu ya teman-teman ya. Gitu. Oke, next lagi kita bahas untuk si siapa nih? Wait. Mana nih listnya? Oke, si BRPT ya. Nah, eh, BRPT, nah ini yang agak menarik gitu ya. Sebenarnya teman-teman ngelihat nih konfirmasi terkonfirm ini ya, all time high-nya dia sebagai high terakhir. Terus di sini kita lihat juga udah create yang namanya lower high. Kalau dari segi kita ngelihatnya penurunan. Nah, tapi tinggal kita lihat dulu nih. Sebenarnya kalau based on structure yang terbentuk sedikit panjang ya teman-teman ngelihat, oh ternyata di sini masih posisi uptrend dan sebenarnya lagi ngebuat yang namanya another higher low seandainya dia naik lagi. Tapi ya akan jadi pertanyaan kalau misalnya dia turun ya tandanya udah nggak kuat nih. Ya udah nggak kuat dia untuk kembali naik. Ya, jadi di sini memang ibaratnya dia koreksi lah, termasuk lagi koreksi sehat lah di sini ya. Tapi ya kita tinggal lihat dari stokastik slow-nya kalau misalnya masih tajam dan masih kebuka kayak gini ya ini harus hati-hati. Tandanya ya potensi besok lagi turun pun masih besar gitu kan. Tinggal kita lihat nih. Kalau untuk pergerakan harga di sini ya ini tergantung ya. Kalau 3.400 besok hari masih bisa ya close-nya di dekat 3.400, at least gak turun gitu ya. Mau dia sideways kayak ini bagus banget. Kenapa? Karena ya benar-benar dijagain harganya untuk creating higher low dulu. Supaya apa? Supaya retailnya yang di pucuk nggak FOMO gitu kan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini tinggal kita konfirmasi pakai apa? Pakai foreign flow tadi. Oh, foreign flow-nya gimana nih untuk BRPT? Oh, ternyata saya harus waspada. Kenapa ya? Sejauh mata memandang dari tanggal 7 lebih banyak distribusinya dibandingkan akumulasinya. Gitu ya. Jadi tandanya teman-teman lihat nih, wah harganya naik dikit tapi kok asingnya ya kurang lebih dari tanggal 17 masih banyak kan buang. Ya disinilah teman-teman harus pantau ya, hati-hati gitu. Jadi tandanya ya harus hati-hati juga seandainya turun ke 3.300 harus sudah siap. Meskipun tetap ada potensi ngelihat sudah pembalikan begini ya, dia sudah technical bounce ya ada potensi untuk naik lagi gitu. Jadi tetap dua arah. Kenapa? Karena di sini ya lebih ke 50-50, beneran 50-50 gitu ya. Kita nggak yakin antara dia mau naik atau mau turun. Tapi ya kalau dari price actionnya dia masih turun, di sini sebenarnya kita lebih melihat kecenderungannya apa? Turun gitu ya. Jadi thought prosesnya gitu ya teman-teman ya, supaya teman-teman tidak nyangkut dan kalau bisa mendapatkan harga yang terbaik, harga terbaik dari saham yang kita bilangnya diskon terbaik dari saham yang bagus gitu ya. Kurang lebih untuk si BRPT. Jadi
ya kesimpulannya wait and see lah. Kalau mau titip sendal bisa di 3.400 supaya ketika kalau seandainya direspon turun ya teman-teman bisa dapat harga yang lebih murah gitu ya. Oke, itu untuk bayar PT ya, masih distribusi tadi untuk asingnya, kemudian untuk PTRO, nah ini juga sama. Teman-teman bisa lihat nih, biasa ya kalau misalnya teman-teman lempar bola ke udara gitu ya, dari bawah ke atas, nanti ada saatnya dia itu kayak nggak bergerak gitu ya. Nggak bergerak, terus tiba-tiba jatuh. Sama juga dengan price action ya. Jadi semakin tinggi dia dilempar dan semakin lama dianya itu titik-titik dan nggak bergerak, di sini sebenarnya eh, udah dikasih lah, udah dikasih warning lah ibaratnya, udah dikasih eh, tanda lah bahwa ini udah nggak mampu lagi naik dan pilihannya antara dia bener-bener kasih satu spike momentum naik atau ya dia akan cenderung melemah nih gitu ya. Nah tapi ya kalau kita ngomongin momentum, Stochastic udah ngasih tahu, oh ternyata dia sudah sudah dead cross ya. Jadi ya potensi sebenarnya lebih besar untuk kita melihat yang namanya PTRO untuk turun ke bawah. Ya meskipun nggak ketutup kemungkinan ya tiba-tiba bisa aja mas naik, betul bisa. Tapi ya dilihat nih, apakah dari kenaikan dia itu sekitar 43% sudah ada koreksi sehat? Ini kan belum. Jadi ya next potensi koreksi seandainya benar-benar 9.175 ini nggak bisa diklaim, ya teman-teman akan lihat potensi koreksi lagi ke 8.100 gitu ya. So this is based on market structure sama swing low to swing high-nya dari si PTRO gitu ya, pakai Fibonacci retracement. Nah sekarang kita tinggal lihat nih, kalau tadi yang udah kepisah-pisah, nah di sini ya. Nah, jadi biar lebih sedikit cakep gitu kan. Nah jadi kalau tadi kan udah tahu nih, oh ada potensi koreksi nih. Nah tapi apakah bisa nggak si sideway itu sebenarnya membawa harga naik? Tetap bisa. Ya simple lagi nih, selama dia masih di bawah ranging ya atau sideway di antara area 8.625 sampai 1.125 ya tetap ada potensi naik. Tapi dengan stochastic slow-nya yang makin memisah ya ini potensi untuk turunnya semakin besar. Tinggal kita lihat apakah ada akumulasi daripada asing atau enggak. Nah, kalau misalnya PTRO, nah tinggal teman-teman lihat, oh ternyata ya sejauh mata memandang dari tanggal 7 ya secara 2 minggu akumulasinya banyak. Jadi sebenarnya kita bisa ngelihat nih ada potensi untuk lanjut naik si PTRO terlepas dari momentum yang diukur oleh stochastic slow. So that's why Mas Emon lebih berpegang pada yang namanya market structure dibandingkan dengan technical indicator karena ya sometimes dia juga belum tentu 100% benar begitu ya. Tapi dia udah ngasih lihat, udah ngasih tahu lah ke kita, ini udah jenuh loh, udah jenuh beli loh. Hati-hati ya kalau misalnya nanti naik, ini ada sinyalnya gitu lah ya. Tapi ya tetap kita berpegang pada yang namanya kondisi marketnya atau price actionnya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti besok dia tiba-tiba dibawa benar-benar mendekati 8.625, ya ini technical indicators si stochastic slow ini udah ngasih tahu berarti berarti confirm nih momentumnya benar-benar align ya atau sejalan dengan price actionnya gitu kurang lebih untuk si PTRO ya teman-teman ya gitu. Oke. Nah kemudian TPIA ya. Nah ini TPIA, nah ini yang menarik gitu ya. Ini memang ke reject lagi ya 7.600, kemudian harganya kan di sini sebenarnya bangkit lagi ya ke 7.250. Sebenarnya ada potensi untuk naik ya, ini tetap ada, tapi ya balik lagi stochastic slow kayaknya, ini kayaknya kurang nih bro nih, ini masih ada potensi untuk koreksi ke bawah gitu kan. Nah sekarang tinggal dilihat nih, dari per hari ini ya koreksi daripada TPIA dari puncaknya udah 32%. Jadi apakah ada potensi naik? Ya mungkin bisa. Technical bounce-nya di sini gitu ya. Apalagi kalau misalnya benar-benar confirm dan besok itu teman-teman bisa ngelihat TPIA naik lebih dari 7.200, maka teman-teman bisa melihat di sini udah confirm nih. Ibaratnya higher low daripada si TPIA tuh udah terbentuk. Tinggal kita lihat apakah benar si TPIA itu asingnya beli. Ternyata tidak gitu ya. Ya di sini kita ngelihat asingnya beli di tanggal 17 dan 18, sisanya kembali terdistribusi.
busi lagi. Ya tinggal konfirmasi di sini. Asingnya masuk gak nih dari tanggal misalnya 18 gitu kan. Oh yang masuk ZP, OD, YP, BK, dan MG. Masih kecil. Yang buang siapa? Yang buang CC, YU, dan si aku. Berarti masih mix nih. Tapi ya kalau teman-teman mau titip sendal ya cukup bijak. Kenapa ya teman-teman? Sekarang sudah dapatkan harga TPIA di diskon 33% dari all time high. Tapi ya kalau Mas Emon secara pribadi kalau misalnya benar-benar berpatok pada ngomonginnya market structure ya, di fase Mas Emon ngelihatnya adalah gini, di fase yang namanya double top formation ya, ini sebenarnya Mas Emon lebih tunggu bener-bener dia itu ke 6.500 instead of masuk di 7.000 gitu ya. Kalau ngomonginnya technical structure ya, kalau kita ngomonginnya based on market structure gitu ya, bener-bener pakai technicalnya doang gitu. Aku sendiri belum yakin gitu ya, tapi ya kalau misalnya teman-teman daripada pusing, ya tinggal dibagi strateginya ya. Oke, aku akan averaging down yang namanya TPIA sekitar 5-6 kali entry. Jadi ya bijak gak masuk di sini. Ini termasuk bijak. Gitu. Jadi averaging down itu sudah teman-teman tentukan sebelum masuk. Kenapa? Karena itu sudah jadi trade plan. Jadi ya kalau misalnya pun nanti teman-teman melihat adanya koreksi daripada si TPIA, ya teman-teman tenang. Kenapa? Karena modalnya masih ada 5 kali lagi untuk chip in ke dalam TPIA gitu ya. Ya itu. Jadi averaging down itu bukan bukan sebuah pilihan ketika nyangkut gitu loh, tapi adalah sebuah trade plan even sebelum teman-teman entry ke sahamnya gitu ya. Jadi inilah baru yang Mas Emon mau gitu kalau mau nge-swing. Kenapa? Karena dia udah koreksi, bukan waktu naik teman-teman masuk, tapi pas lagi kok koreksi gitu ya. Itu untuk TPIA, kemudian cuan ya. Nah, ntar lagi yuk. Yuk. Yang udah tidur bangunlah ya. Bangkitlah. Nah ini cuan sepertinya ya teman-teman ya. Udah mulai ada intrik-intrik lagi buat naik ya teman-teman ya. 2220 kembali berhasil diklaim ya. Ya di sini ada gap lagi-lagi ya, biasa ya cuan ya. Gapnya terlalu banyak. Nah di sini sebenarnya ada potensi nggak untuk yang namanya cuan untuk naik ya. Ini tetap ada gitu ya, karena teman-teman ngelihat oh based on structure-nya atau price action-nya dia higher low-nya terbentuk lagi. Jadi ya kalau misalnya di sini teman-teman ngelihat harganya naik, apakah wajar ya? Ini wajar. Tapi mungkin kembali tantangannya di level 2360. Kenapa? Karena di sini adalah area resisten yang cukup kuat ya. Ini harus ditembus in order dia bisa kembali rally lebih tinggi gitu ya. Nah, tinggal kita lihat nih, ada akum nggak? Kalau ada akum berarti retailnya sudah capek gitu ya. Boom. Ya, lihat ya, cuan ya. 100M tiba-tiba masuk, 9M, jadi akumulasi 3 hari terakhir. Jadi apakah bijak untuk masuk di cuan ya? Ini cukup bijak. Kenapa? Karena udah 3 hari berturut-turut ya akum. Tinggal kita lihat nih, cuan gimana nih? Wah, bagus banget. Ada BB, ada kajet. Dah, sesimpel itu. Ada DP, akum juga. Yang dagang siapa? Kang Guyur, CC, XL, XC. Nah, ini udah bagus nih, XC sama XL berkumpul di satu tempat gitu ya. Ulah kajet yang nambah buatan barang lagi. Berarti apa? Bener kan? Bermainlah bersama si kajet. Oke? Jadi Mas Emon lebih ridho ya nyangkut bersama asing yang duitnya triliunan dibandingkan dengan nyangkut dengan sebelah gitu. Gitu, wah ini tiba-tiba dibawa arang. Enggak, aku ngikutinnya ketua ya. K ya, depannya K, ketua. Ada ketua kajet sama ketua AK. Gitu, oke? Itu jadi cuan bagus ya. Ya terbayarkan lah gitu, ibaratnya kesabaran teman-teman menanti gitu ya di bawah naik dan turun ya, stochastic flow-nya juga bagus banget ya, teman-teman akan melihat kembali lagi rally gitu kan. Gitu ya. Jadi mantep ya, luar biasa, happy cuan ya. Mungkin teman-teman di akhir tahun lah kita dapat hadiah ya dari Pak PP. Thank you Pak PP untuk THR-nya ya. Gitu, oke. Itu untuk cuan bagus banget, tapi tetap ya. Jadi target kita ke 2400 masih berpotensi. And then ya kita nggak tahu apa yang terjadi ya.
ya seandainya nanti terjadi rejection juga, buat teman-teman yang emang pengen ikut FOMO entry, tetap consider 3-5% untuk stop loss teman-teman ya, maksimal di 2150 lah teman-teman set stop lossnya. Kenapa ya? Karena itu tadi ya, kita nggak bisa tahu besok harga kemana, tapi ya based on historical price action ya kita bisa melihat kecenderungan yang akan terjadi gitu ya. Oke, so I think that's it untuk si cuan. Kita masuk untuk yang terakhir ya, si CDIA. Nah, ini untuk CDIA ya. Nah, untuk CDIA ya, nah kita lihat dari asingnya aja deh. Kalau CDIA ternyata hari Jumatnya itu distribusi, ya kita skip ya, nggak ada yang canda. Ya ini CDIA juga sebenarnya ya sejauh mata memandang ya teman-teman, kita ngelihatnya ya, oh dari tanggal 7 ya sampai tanggal 21 kita ngelihat sebenarnya beberapa kali ya masuknya gede-gede, tapi buangannya juga gede. Nah inilah tinggal dihitung sendiri nih ya, ini akumulasi apa enggak nih. Fokus coba dari tanggal 14. Ini 8 sama 9 kita hapus ya, oke, imbang, impas. Nah ini 1 sama 6 sama ke 26, ini kan juga masih akum gitu kan, berarti ya overall di sini sebenarnya masih akumulasi gitu kan, kurang lebih lah, karena 13 ke 26 juga masih separohnya gitu kan. Jadi ya ibaratnya kita hitung-hitungan cepetnya gitu ya, oke ini masih akum nih meskipun sedikit gitu kan. Nah terus teman-teman tinggal lihat, oke coba kita lihat price action-nya. Nah kita jadikan line chart ya untuk menghilangkan yang namanya noise-nya. Oke, ini di sini ada area ada area support nih. Nah, terus dia masih ada di atas. Sebenarnya ya kalau misalnya teman-teman ngelihat ya dari strukturnya di sini masih mau naik gitu kan, meskipun ya dia sedang kesulitan lah untuk coba naik lagi ke atas. Nah, jadi yang harus diperhatikan ya besok kalau nanti dia turun di bawah 1700, nah ini bahaya gitu ya. Jadi dipantau di situ. Tapi ya kalau misalnya melihat dari stochastic slow-nya yang agak sedikit sudah mulai masuk oversold ya kayak biasa di sini ya, ya ada potensi dong untuk naik, tetap ada gitu ya. Tinggal kita coba lihat dari gambar propernya. Nah di sini, nah ini kan udah confirm nih, ya kan, bahwa dia udah mulai bottoming di area 1800 kan, pas banget di area Fibo 0,618. Jadi kalau misalnya besok teman-teman ngelihat naik, ada potensi ya untuk ngejar ke 1875. Tapi, nah ada tapinya. Karena si CDA nggak berhasil klaim 1815 ya, dan di sini juga ada beberapa kali ekor, tetap teman-teman nggak boleh yang namanya overconfident gitu ya. Tetap pertimbangkan jika yang namanya CDA besok turun di bawah 1800, apa yang akan teman-teman lakukan gitu ya. So basically ya positif, yes positif, tapi itu tadi akan lebih bijak jika kita tetap dua arah ya analisanya. Kalau misalnya terjadi penurunan ke 1740, kira-kira apa yang saya akan lakukan gitu ya. Kenapa? Karena ya di sini memang secara asing masih akumulasi, tapi per tanggal 21 kemarin ada keluaran daripada si asingnya. Nah ini kalau kita lihat dari tanggal 18 ya tetap ya ada XL dan juga ketua kita si Aku itu yang masuk bersama-sama. Ada juga si YP. Jadi apakah ada potensi turun? Iya biasanya kayak gitu kan. Nah lihat juga FS gak kenal, LG Kangguyur, buang, PD semi-semi bandar ya kan. Meskipun sekuritas retail juga, masih JP juga kan buang. Gitu. Jadi sebenarnya masih mix nih. Kita nggak bisa ambil kesimpulan. Kenapa? Biasa ke si Aku sama si BK masuk biasa ketika XL dan XC jualan sama si YP gitu kan. Ya anomali lah gitu kan. Tapi ya tetap kalau misalnya Pak PP mau bawa naik ya dengan kehadiran ketua kita si Aku dan si BK ya berpotensi nggak ya? Ini berpotensi gitu. Tapi ya kalau turun ya teman-teman harus pahami juga, oh iya nih ada potensi nih untuk turun gitu ya. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman ya untuk pembahasan kita di saham-saham PP Universe gitu ya. Untuk nanti videonya Mas Emon akan tayangkan di YouTube gitu ya kurang lebih ya. Oke.